Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada materi luas permukaan kerucut. Seperti pada pertemuan dua minggu lalu, yaitu pada materi tabung, maka kalian juga akan melakukan aktivitas yang hampir serupa. Tapi kali ini adalah dengan kerucut. Materinya adalah menghias kerucut, atau lebih tepatnya materinya adalah menentukan luas permukaan kerucut atau menghias kerucut. Yang akan kita lakukan ini adalah yang pertama, menciplak selimut kerucut, menggunting kertas, menentukan bangu, menempelnya kembali, kemudian melukis dan mewarnai. Jadi penilaiannya nanti itu saya memperhatikan hasil pekerjaan dalam menghias kerucutnya. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah mencari bentuk kerucut yang ada di sekitarmu, bisa berupa topi tani atau topi ulang tahun. Tapi kalau topi tani kalian akan kesulitan untuk menciplak. Jika tidak ada topi ulang tahun, bisa kalian buat sendiri kemudian menciplaknya. Atau bisa membuka situs-situs untuk cara membuat selimut selimut kerucut. Nah, setelah menemukan kerucut, yang kalian lakukan yang pertama adalah ini saya coba dulu ya. Ini yang pertama adalah menggunting kerucut yang sudah ada. Kemudian kalian ciplak di kertas, bisa di kertas HPS atau di buku kerja kalian. Kemudian kalian perhatikan bentuknya seperti apa, kemudian isi di sini. Kalian isi di sini. Saya mau tulis. Oke. Nah, kalian isi di sini yang lembaran ini. Kalian isi di sini. Ini hasil guntingan kertas selimut kerucut berupa kalian jawab. Kemudian ada lagi hasil setelah itu diciplak, kerucutnya diciplak, kalian gunting, kemudian dijawab lagi alasnya berbentuk apa, selimutnya berbentuk apa. Kemudian hasilnya kalian perkecil di kotak ini nih. Kotaknya yang ini, nah di sini di kotak yang ini kalian ciplak, kemudian tunggu ya supaya jelas. Kalian gunting kerjakan di kotak ini. Kemudian setelah itu tempelkan, sesudah ditempelkan di kertas ini kalian hias secantik yang kalian mampu. Tunggu. Berikutnya setelah itu kalian siapkan semuanya, bendanya sudah ada. Nah, setelah melakukan kegiatannya, kalian perhatikan ini pembahasannya. Jadi kerucut, kalian lihat kerucut ini. Ini kerucut jika dibuka akan membentuk seperti ini nih, atau akan membentuk set ini dari lingkaran kita gunting, atau lebih tepatnya juring lingkaran. Ini kerucut itu terbuat dari juring lingkaran. Itu untuk selimutnya. Jika dipertemukan kedua tali busurnya, dua jari-jarinya akan membentuk kerucut dan bagian alasnya akan membentuk lingkaran. Jadi kerucut itu terdiri dari juring lingkaran untuk selimutnya. Itu berupa lingkaran besar ya, seperti ini lingkaran besar. Nah,
Kalau alasnya itu berupa lingkaran, tapi lingkaran yang kecil. Prosesnya bisa kalian lihat di sini. Ini yang pertama, luas juring. Kemudian hasil akhirnya luas permukaan kerucut itu adalah luas lingkaran ditambah luas selimut kerucut, sehingga terbentuk menjadi pi r ini yang ini. Nah, pi ini dibaca pi ini. Saya perbesar dulu. Ini dibaca pi r dalam kurung r tambah s. Pi itu yang seperti yang saya jelaskan 2 minggu lalu, pi itu bisa diganti dengan 22/7 atau 3,14. R itu jari-jari dan S adalah luas permukaan kerucut. Luas garis pelukis. Nah, sekarang contohnya. Tentukan luas permukaan kerucut yang berjari-jari 7 cm dan tingginya 24 cm. Nah, yang perlu kalian kerjakan dulu, yang pertama tulis diketahuinya. Karena di sini ada jari-jari kerucut, berarti R-nya sama dengan 7 yang ini. R-nya 7 cm. Terus tingginya 24 cm atau T. Nah, di soal tadi di rumus yang ini tidak ada T, maka yang ada S, maka kita cari S. Rumusnya S itu ini. S sama dengan akar R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Sama dengan R-nya diganti dengan 7 dan T-nya diganti 24. Sehingga diperoleh 7 pangkat 2 49, 24 pangkat 2 576 dan seterusnya hingga didapat S sama dengan akar 625. Terus akar 625 itu ditarik menghasilkan 25. Jadi S-nya itu digunakan 25. Maka untuk mencari luas permukaan kerucut, digunakanlah kembali rumus yang tadi, pi r dalam kurung r tambah s. Nah, sekarang pi-nya digunakan 22/7 karena jari-jarinya 7 cm, sehingga kalau 22/7 digunakan akan mudah dikerjakan karena tinggal dicoret-coret 7-nya. Sehingga 7 dibagi 7 ini 7 yang di atas dengan yang di bawah ini 7 dibagi 7 1, sehingga sisa 22. 7 ditambah 25 dibagi yang bawah sini, ini dapat 32 dari ini 32 dapat dari 7 ditambah 25. Setelah itu tinggal diperkalikan, 22 dikali 32 mendapatkan 704 cm. Mudah kan? Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, kemasan popcorn berbentuk selimut kerucut dengan diameter 14 cm dan tinggi 24. Hampir sama ini. Karena diameter itu sama dengan jari-jari itu sama dengan diameter dibagi 2. Jadi kalau 14 dibagi 2 sama dengan 7. Otomatis jari-jarinya juga 7, tingginya kembali 24 cm. Otomatis S-nya sama seperti di atas, S-nya sama dengan 25. Cuma yang ini adalah yang dicari adalah luas selimut saja, karena ini kemasan tidak diambil bagian alasnya, sehingga yang digunakan adalah rumus luas selimut, yaitu pi r s. Pi 22/7, R-nya gunakan 7 dan S-nya 25. Diperkalikan seperti biasa, dibagi 7 sisa 1, sehingga 22 dikali 25 sama dengan 550 cm pangkat 2. Ada di sini ini luas selimutnya ya. Oke. Nah, sekarang apa maksudnya refleksi di sini adalah
kalian menjelaskan apa-apa yang terjadi dalam perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Apakah kalian bahagia, sedih, senang, biasa aja? Kalau biasa aja berarti ini kan, ini yang kedua. Kalau bahagia ini yang pertama, smile ini, emotion yang ini ya. Kalau biasa aja ini, kalau sedih ini yang ketiga, kalau marah yang keempat, ini sangat marah ini yang kelima. Nah, setelah itu isi ini apa yang sudah kalian pelajari. Nah, tadi itu kalian belajar apa, diisi di sini. Apa yang kalian pelajari, apa yang kalian temukan setelah mengerjakan LPS ini. Terus yang ketiga, apa yang kalian kuasai dari materi ini? Apakah kalian sudah bisa mengerjakan materinya yang tadi ada 2, luas selimut dengan luas permukaan kerucut. Terus nomor 4 ini kalian jawab apakah bisa mengerjakan atau belum, tulis di sini atau langsung kalian tanyakan ke WA saya. Bagaimana cara kalian untuk menentukan menyelesaikan apa yang kalian pelajari yang tidak kalian kuasai? Bisa kan caranya kalian mencari tahu di Google, bertanya langsung ke teman atau ke guru. Nah, yang bagian keenam, apa yang menarik dari pembelajaran ini? Yang menarik untuk kalian apa kira-kira setelah melakukan kegiatannya? Terus lompat lagi. Yang ketujuh ya. Saya cari nomor 7. Apa ini? Sebutkan hal yang tidak menarik, apa yang tidak kalian sukai setelah belajar ini. Jangan bilang tidak suka semua ya. Nah, sekarang kalian punya tugas ada 2 nomor seperti pertemuan sebelumnya. Tuliskan jawabannya di kotak ini atau di kertas kalian, tapi perjelas jawabannya nomor 1 atau nomor 2, kemudian kirim ke WA saya. Yang pertama kan soalnya ini, sebuah kerucut berjari-jari 10 cm dan tingginya 24, tentukan luas permukaannya. Berarti sama dengan contoh yang pertama, tapi ini jari-jarinya 10, jadi kalian gunakan pi-nya 3,14. Nah, kemungkinan yang nomor 2 ini sama dengan contoh 2, tapi kalian gunakan tetap ini pi-nya tetap menggunakan 22/7. Ini yang nomor 2 tetap gunakan 22/7. Oke, saya kira cukup. Nanti ini umpan balik guru saya yang isi, tapi tidak saya isi di sini. Saya akan japri apa-apa kekurangan dari pekerjaan kalian. Yang penting kalian kirim dengan cepat supaya saya bisa periksa. Kalau sudah lewat biasa waktunya, saya kadang lupa untuk memeriksa. Oke, saya kira cukup. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan sampai jumpa minggu depan.